Datang ke sini cuma bikin malu. Tugasmu hari ini cuma satu. Bayar makanan kami, lalu minggir. Baik, aku akan berikan kejutan untuk kalian semua. Bayangkan dipanggil istri ke restoran mewah, lalu diperlakukan seperti orang asing, bahkan seperti beban. Ia datang hanya untuk membayar, direndahkan, dan disingkirkan. Ia tidak melawan, tidak membela diri. Dalam cerita ini kita akan melihat bagaimana kesabaran, ketika diremehkan, bisa berubah menjadi keputusan yang paling menyakitkan. Sebelum lanjut ke ceritanya, jika kalian suka dengan cerita seperti ini, bantu subscribe channel ini agar semakin berkembang. Saya doakan juga, semoga kalian sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin. Baik, sekarang langsung saja kita ke ceritanya. Udara di dalam gudang penyimpanan kayu itu terasa panas dan pekat, namun bagi Dimas, ini adalah aroma keberhasilan. Aroma resin dari tumpukan kayu jati TPK Grade A yang baru saja tiba dari Blora memenuhi paru-parunya. Dengan teliti, jari-jari kasar Dimas meraba serat kayu tersebut, memastikan tingkat kekeringannya sempurna sebelum masuk ke tahap produksi. Kaos polo biru dongker yang dikenakannya sudah berubah warna di bagian punggung akibat keringat bercampur debu halus serbuk gergaji. Keheningan konsentrasinya pecah ketika ponsel di atas meja kerja yang penuh amplas bergetar hebat. Layar retak di sudut itu menampilkan nama, istriku. Dimas tersenyum tipis, mengusap tangannya yang kotor ke celana jeans belelnya sebelum menggeser tombol hijau. Halo, Dek. Mas baru saja. Mas, kamu di mana? Jangan bilang masih mendekam di gudang bau itu. Suara Vina langsung menyambar tanpa salam, nadanya tinggi dan mendesak. Dimas menjauhkan sedikit ponsel dari telinganya. Masih quality control, Vin. Kenapa? Ada masalah di rumah. Bukan di rumah. Aku, Ibu, sama Randy lagi di Leciel. Kamu kesini sekarang. Cepetan. Perintah Vina. Dan ingat, bawa kartu kredit Black Card kamu, yang limitnya paling besar. Jangan bawa kartu debit biasa, nanti malu kalau declinet. Dimas mengernyit. Leciel adalah restoran fine dining paling pretisius di pusat kota, tempat di mana satu porsi pembuka harganya bisa setara belanja dapur seminggu. Leciel? Tumben sekali. Ada acara apa? Ulang tahun ibu kan masih bulan depan. Udah, gak usah banyak tanya. Cepetan kesini. Ibu sama Randy udah nunggu dari tadi. Jangan bikin kami malu nungguin kamu kelamaan. Iya, Mas pulang dulu mandi sebentar, ganti bah. Gak usah. Potong Vina cepat. Kelamaan kalau harus pulang dulu. Langsung saja kesini. Lagian kita makannya di private room, gak ada yang bakal lihat baju kamu. Yang penting kartunya sampai sini. Randy mau pesan menu tambahan. Sambungan telepon diputus sepihak. Dimas menghela napas panjang, menatap pantulan dirinya di kaca jendela gudang yang buram. Rambut agak berantakan, wajah berminyak, dan baju berdebu. Namun, nada bicara Vina yang panik membuatnya khawatir ada kebutuhan mendesak. Dimas menyambar kunci mobil Pajero Sport tahun lamanya. Mobil, kuda beban, yang sering dipakai mengangkut sampel kayu, dan bergegas keluar. Jalanan kota macet parah di jam pulang kantor. Dimas menyetir dengan pikiran berkecamuk. Baru saja ia hendak memutar musik untuk menenangkan diri, ponsel yang diletakkan di dashboard menyala. Sebuah notifikasi SMS banking muncul. Ting! TRX kartu kredit 4520 di Leciel Restaurant senilai IDR 25 juta berhasil. Mata Dimas membelalak, hampir saja ia menginjak rem mendadak. 25 juta rupiah? Itu baru transaksi awal? Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin Vina menyewa ruang VVIP untuk menjamu keluarga besar atau ada relasi bisnis penting Randy yang ikut. Namun, perasaan tidak enak mulai merayap di dadanya, lebih pekat daripada debu kayu yang menempel di kulitnya. Dimas menginjak gas lebih dalam, tidak menyadari bahwa ia sedang melaju menuju sebuah jamuan yang akan mengubah hidupnya selamanya.
Lampu kristal raksasa yang menggantung di lobi Lechiel memantulkan cahaya keemasan yang menyilaukan, kontras sekali dengan suasana hati Dimas yang mendung. Pajero sport hitamnya, yang penuh bercak lumpur kering di bagian spakbor, berhenti tepat di belakang sebuah sedan Eropa mengkilap. Seorang petugas valet dengan seragam rapi mendekat ragu-ragu. Hidungnya sedikit berkerut, mungkin mencium aroma solar dan kayu yang menguar dari mobil Dimas saat kaca jendela diturunkan. "Valet, Pak?" tanya petugas itu, matanya menyapu penampilan Dimas dari ujung rambut yang lepek hingga kaos polo yang bernoda debu. "Iya," jawab Dimas singkat, menyerahkan kunci mobil dan selembar uang Rp50.000. Ia tidak punya waktu untuk merasa tersinggung dengan tatapan itu. Pikirannya masih terpaku pada notifikasi transaksi 25 juta tadi. Begitu pintu kaca otomatis terbuka, semburan udara dingin beraroma vanila dan sandalwood langsung menyergap wajahnya. Suara denting garpu beradu dengan piring porselen dan alunan piano jazz yang lembut memenuhi ruangan. Dimas melangkah masuk, namun langkahnya terhenti oleh seorang hostes wanita berparas cantik dengan gaun hitam elegan yang segera menghalanginya. "Maaf, Pak," ucap wanita itu dengan senyum yang dipaksakan, tangannya terangkat sopan namun tegas. Pintu masuk loading dock dan pengiriman barang ada di samping gedung, lewat gang sebelah kiri. "Di sini khusus untuk tamu." Dimas tertegun sejenak. Darahnya berdesir panas naik ke wajah. Ia sadar penampilannya kacau, tapi dianggap kurir pengantar barang di tempat di mana istrinya baru saja menghabiskan puluhan juta rupiah rasanya seperti tamparan keras. "Saya bukan pengantar barang, Mbak," suara Dimas memberat, menahan emosi. "Saya suami Ibu Vina. Reservasi di ruang VVIP The Royal Gold. Keluarga saya ada di dalam." Senyum di wajah hostes itu seketika luntur, berganti dengan ekspresi kaget bercampur malu yang canggung. "Oh, maaf sekali, Bapak. Silakan, mari saya antar." Dimas berjalan mengikuti wanita itu melewati meja-meja yang diduduki oleh para eksekutif dan sosialita. Ia bisa merasakan tatapan-tatapan yang menusuk punggungnya. Bisik-bisik terdengar samar. Dimas menundukkan kepala, bukan karena malu akan pekerjaannya, tapi karena merasa asing di dunianya sendiri. Ia adalah orang yang membiayai kemewahan ini, namun ia juga yang paling tidak diterima di dalamnya. Sampai di depan pintu ganda bermotif ukiran emas bertuliskan The Royal Gold, Dimas menarik napas panjang. Ia berharap setidaknya di dalam sana, di tengah keluarganya, ia akan disambut dengan wajah lega atau setidaknya segelas air. Dimas mendorong pintu itu terbuka. Pemandangan di dalam ruangan itu membuat perutnya mual. Di tengah meja bundar marmer yang luas, Vina, Ibu Sari, dan Randy duduk dikelilingi sisa-sisa pesta pora. Cangkang lobster Thermidor yang merah menyala berserakan, potongan daging Wagyu A5 yang tidak habis, dan 2 botol champagne mahal yang sudah kosong tergeletak miring. Saat Dimas melangkah masuk, tidak ada senyum hangat. "Mas, stop di situ!" teriakan Vina melengking, membuat Dimas membeku tepat 2 langkah dari meja. Vina menatapnya dengan mata melotot, seolah Dimas membawa penyakit menular. "Jangan duduk dulu. Lihat celana kamu itu. Kotor banget, penuh debu. Kursi ini velvet impor dari Italia. Mas, kalau kena debu kayu kamu, nanti kotor dan bau apek. Susah bersihinnya." Dimas ternganga. Ia baru saja menyetir membelah kemacetan, khawatir setengah mati, dan hal pertama yang dikhawatirkan istrinya adalah kebersihan kursi restoran. "Vin." Suara Dimas parau. "Aku ini suamimu. Aku baru pulang kerja, capek." "Halah, Mas Dimas ini sadar diri dikit kenapa sih?" Suara Randy menyela, terdengar malas. Pemuda itu duduk dengan kaki diangkat satu ke atas kursi. Matanya terpaku pada layar ponsel yang menampilkan putaran gambar-gambar buah dan petir. Suara jingling khas permainan judi slot terdengar nyaring dari speaker ponselnya. "Masa penampilan kayak kuli bangunan gitu mau duduk semeja sama kita yang lagi high class gini? Udah kayak supir nunggu majikan makan tahu nggak?" "Randy," tegur Dimas,
Nadanya meninggi. Namun, Bu Sari, mertuanya, justru mendengus sambil mengelap mulutnya dengan serbet kain tebal. Ia menatap Dimas dengan sorot mata merendahkan yang dingin. Benar kata Randy dan Vina, Dimas, ucap Bu Sari datar. Kamu lihat sekeliling kamu. Ini tempat mahal. Orang-orang di sini wangi, rapi. Kamu datang bau keringat dan serbuk gergaji. Bikin selera makan ibu hilang saja. Wanita parubaya itu mengibaskan tangannya, seolah mengusir lalat. Sana, kamu ke toilet dulu di luar. Cuci muka, bersihin itu debu di baju kamu. Malu-maluin kalau pelayan masuk lihat menantu saya dekil begini. Habis itu baru balik ke sini buat gesek kartu. Jangan lama-lama. Hati Dimas rasanya seperti diremas tangan tak kasat mata. Ia berdiri mematung, menatap 3 orang yang seharusnya menjadi rumah baginya. Di mata mereka, ia tak lebih dari dompet berjalan yang kotor. Baik, ucap Dimas pelan. Suaranya bergetar menahan amarah yang mulai mendidih di ulu hati. Aku ke toilet dulu. Ia membalikan badan, melangkah keluar ruangan VVIP itu dengan langkah berat, meninggalkan tawa kecil Randy yang kembali berseru girang karena mendapatkan scatter di ponselnya. Dimas menutup pintu perlahan, namun ia tidak beranjak ke toilet. Kakinya terpaku di sana, tepat di balik partisi kayu di lorong sepi itu, ketika suara Vina terdengar kembali, kali ini dengan nada yang jauh berbeda, nada yang akan menghancurkan sisa kesabaran Dimas hingga tak bersisa. Dimas berdiri mematung di lorong yang sunyi itu. Karpet tebal meredam suara langkah kakinya, namun tidak bisa meredam detak jantungnya yang bergemuruh. Pintu ruang VVIP The Royal Gold tidak tertutup rapat. Ganjalan kecil pada engsel hidroliknya membuat celah selebar 2 jari tetap terbuka, cukup untuk mengalirkan suara dari dalam keluar tanpa hambatan. Dimas tidak beranjak ke toilet. Instingnya, atau mungkin rasa sakit hatinya, menahannya di sana. Ia menyandarkan punggungnya ke dinding berlapis wallpaper sutra, tersembunyi di balik sebuah partisi kayu jati ukir Jepara. Ironisnya, ukiran yang sama persis dengan yang sering ia kerjakan di gudang. Dari celah pintu, suara tawa Vina terdengar, kali ini lepas dan renyah. Sangat berbeda dengan nada membentak yang baru saja ia terima. Duh, gila. Akhirnya si dekil itu keluar juga. Sumpah ya, Bu. Aku tuh nahan napas dari tadi. Baunya itu loh, nyengat banget kayak truk sampah lewat. Keluh Vina. Suara denting gelas kristal terdengar setelahnya. Mungkin ia sedang meneguk sisa champagne. Malu banget aku kalau ada teman kantor yang lihat aku makan sama orang kayak gitu. Ya sabar sedikit, Vin. Suara Bu Sari menimpali, terdengar santai sambil mengunyah sesuatu. Namanya juga sumber duit. Kalau dia nggak kerja kotor-kotoran begitu, siapa yang mau bayarin tas branded kamu? Siapa yang mau bayarin makan malam kita ini? Tapi kan nggak harus bikin malu juga, Bu. Coba bandingin sama Ardi. Ardi itu kalau ketemu wangi parfumnya Bulgari, bajunya selalu slim fit, necis. Kalau jalan sama Ardi, aku berasa kayak ratu. Kalau sama Dimas, berasa kayak lagi jalan sama tukang kebun. Tangan Dimas yang mengepal di dalam saku celana menegang. Nama itu, Ardi. Jadi kecurigaannya selama ini tentang Vina yang sering pulang larut dengan alasan lembur proyek, bukan sekadar paranoia. Ya, ibu tahu Ardi itu ganteng, gagah, sahut Bu Sari. Tapi ingat, Ardi itu dompetnya nggak setebal Dimas. Biarin aja Dimas banting tulang, uangnya kan buat kamu senang-senang sama Ardi. Anggap aja Dimas itu investasi jangka panjang. Dimas merasa dunianya berputar. Mertuanya, wanita yang ia hormati dan ia biayai pengobatan rutinnya, ternyata merestui perselingkuhan anaknya demi uang. Namun, kejutan belum berakhir. Suara Randy tiba-tiba memecah pembicaraan. Nadanya panik namun penuh gairah judi. Kak Vin, Kak, pinjem dulu dong 5 juta, fast. Seru Randy. Ini gue lagi dapet pola bagus banget. Prinsesnya udah mau pecah nih. Tadi gue udah kalah 50 juta,
Ini momen baliknya. Kalau gue depo lagi sekarang, pasti Mas win. 50 juta. Teriak Bu Sari kaget. Randy, kamu kalah judi 50 juta. Uang dari mana kamu? Hening sejenak. Lalu terdengar suara Randy yang canggung, namun berusaha memanipulasi situasi. Yaelah, Bu. Tenang dulu. Ini tuh investasi. Kemarin kan aku kalah, hari ini pasti menang. Lagian uangnya udah ada solusinya kok. Solusi apa? Kamu jangan macam-macam ya. Itu sertifikat rumah ibu, jawab Randy pelan, tapi cukup jelas untuk membuat lutut Dimas lemas. Aku gadain bentar ke teman. Minggu depan juga aku tebus lagi kalau udah withdraw kemenangan ini. Tenang aja, Bu. Apa? Kamu gadain rumah ibu? Bu Sari terdengar histeris. SSTT. Jangan teriak-teriak, Bu. Nanti kedengeran pelayan. Potong Vina cepat. Bukannya memarahi adiknya, Vina justru terdengar pragmatis dengan nada yang mengerikan. Ren, kamu tuh ceroboh banget sih. Kalau sertifikatnya hilang gimana? Terus bunganya gimana? Makanya itu, Kak Vin. Suruh Mas Dimas bayar tagihan makan ini. Terus nanti kakak minta duit cash lagi ke dia. Bilang aja buat renovasi atap rumah ibu yang bocor atau apalah. Si bodoh itu pasti percaya. Dia kan nggak pernah ngecek. Hening sejenak, lalu terdengar helaan napas Vina. Ya udah. Nanti aku atur. Aku bilang ke Dimas butuh 100 juta buat renovasi total. Cukup kan buat nebus sertifikat sama modal kamu main lagi? Tapi awas ya, kalau Ardi ngajak aku ke Eropa bulan depan, uang saku aku jangan kamu potong. Beres, Kak. Ardi aman. Sertifikat aman, kita semua happy. Seru Randy girang, diiringi suara musik slot yang kembali berbunyi nyaring. Di balik partisi, Dimas perlahan mengeluarkan ponselnya. Layar ponsel itu menyala redup, menampilkan aplikasi perekam suara yang sudah berjalan sejak 5 menit lalu. Durasi rekaman terus berjalan, menangkap setiap kata, setiap rencana busuk, dan setiap penghinaan. Dimas menekan tombol stop dan save. Tidak ada air mata. Rasa sedih yang tadi sempat singgah kini menguap, digantikan oleh dingin yang menusuk tulang. Ia menatap pintu VVIP itu sekali lagi. Di dalam sana bukan lagi keluarganya. Di dalam sana hanyalah parasit yang sedang berpesta di atas keringatnya. Dimas merapikan kerah kaos polonya yang berdebu. Ia tidak akan kembali masuk ke dalam untuk melabrak. Itu terlalu mudah. Itu terlalu berbelas kasih. Untuk orang-orang yang tidak punya hati. Pembalasan terbaik bukan dengan teriakan, tapi dengan membiarkan mereka menanggung akibat dari keserakahan mereka sendiri. Dengan langkah tegap dan tatapan mata yang tajam, Dimas berbalik arah menuju meja resepsionis depan. Ia siap memberikan pelayanan terakhir yang tak akan pernah mereka lupakan. Langkah Dimas menggema berirama di koridor panjang yang menghubungkan area VVIP dengan lobi utama. Jika saat masuk tadi langkahnya terasa berat karena beban penghinaan, kini kakinya terasa ringan, seolah beban ratusan kilogram kayu jati baru saja diangkat dari pundaknya. Tidak ada lagi keraguan di wajahnya. Ekspresi bingung dan sedih yang tadi mendominasi, kini berganti menjadi raut wajah dingin seorang pebisnis yang baru saja memutuskan kontrak kerjasama yang merugikan. Sesampainya di area lobi yang terang benderang, Dimas langsung menuju meja kasir utama. Seorang manajer restoran dengan setelan jas hitam rapi sedang memeriksa tablet reservasi. Ia mendongak sedikit kaget melihat Dimas kembali begitu cepat, masih dengan pakaian kerjanya yang berdebu. Ada yang bisa dibantu, Pak? Apa ada tambahan menu untuk meja VVIP The Royal Gold? Tanya sang manajer dengan senyum standar operasional, meski matanya sedikit melirik noda serbuk kayu di lengan kaos Dimas. Dimas menggeleng pelan, lalu menatap manajer itu tepat di manik matanya. Sorot mata Dimas begitu tajam dan intimidatif, membuat sang manajer refleks menegakkan punggungnya. Saya mau pesan 1 botol air mineral.
Sparkling water dingin, tolong, ucap Dimas datar. Manajer itu mengerjap bingung. Maksud Bapak, untuk dibawa ke dalam ruangan VVIP? Tidak. Saya minum di sini. Sekarang. Meski bingung, manajer itu segera memberi kode pada staf bar. Tak lama, sebotol air mineral kaca premium dan gelas berisi irisan lemon tersaji di hadapan Dimas. Dimas menuangkan air itu, meneguknya perlahan hingga tandas. Rasa dingin air membasuh tenggorokannya yang kering karena menahan emosi. Ia meletakkan gelas kosong itu dengan bunyi tak yang tegas di atas meja marmer. Berapa harga air ini? Tanya Dimas. Untuk premium sparkling water harganya Rp150.000. Pak, belum termasuk pajak dan layanan, jawab manajer itu, semakin bingung dengan arah pembicaraan ini. Oke. Dimas mengeluarkan kartu debit platinum dari dompet kulitnya yang sudah agak lusuh. Gesek untuk air minum ini saja. Maaf, Pak. Sela manajer itu dengan sopan namun gelisah. Bagaimana dengan tagihan meja The Royal Gold? Ibu Vina dan tamu lainnya masih memesan dessert. Biasanya tagihan digabung di akhir. Dimas tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak mencapai matanya. Pak Manajer, tolong dengarkan saya baik-baik. Saya hanya bertanggung jawab atas apa yang masuk ke perut saya. Air mineral ini pesanan saya, jadi saya bayar. Dimas mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Suaranya merendah namun penuh penekanan. Untuk tagihan puluhan juta di dalam sana, silakan Bapak tagih ke orang-orang yang memakannya. Mereka memesan tanpa persetujuan saya. Saya tidak kenal siapa mereka. Bagi saya, mereka hanyalah orang asing yang kebetulan numpang makan. Wajah manajer itu memucat seketika. Tapi Pak, Bapak datang mengaku sebagai suami Ibu Vina. Itu 15 menit yang lalu. Sekarang, status itu sedang saya tinjau ulang. Potong Dimas dingin. Silakan proses pembayaran air minum saya, atau saya pergi tanpa bayar sama sekali. Dengan tangan gemetar, kasir memproses pembayaran air mineral tersebut. Struk keluar. Dimas mengambilnya, melipatnya rapi, dan memasukkannya ke saku. Terima kasih. Pelayanan Anda sangat baik, ucap Dimas sarkas. Setelah urusan kasir selesai, Dimas tidak langsung beranjak. Ia berdiri di tengah lobi, mengeluarkan ponselnya. Saatnya eksekusi tahap 2, tahap yang lebih menyakitkan daripada sekadar menolak membayar makanan. Jari-jari kasar Dimas menari lincah di layar ponsel, membuka aplikasi mobile banking prioritas. Fitur keamanan biometrik memindai wajahnya. Login berhasil. Tanpa ragu, Dimas masuk ke menu pengaturan kartu. Di sana tertera 2 kartu kredit tambahan, supplementary card, atas nama Vina Anindya. Status, aktif. Dimas menekan tombol blokir kartu. Konfirmasi. Apakah Anda yakin ingin memblokir kartu ini secara permanen? Ya. Gumam Dimas pelan. Kartu berhasil diblokir. Ia beralih ke menu rekening. Saldo rekening bersama, tempat di mana gaji Dimas selalu disetorkan dan dikuras Vina, masih menyisakan angka 150 juta rupiah. Cukup besar, tapi itu hasil tabungan proyek furnitur hotel bulan lalu. Dengan cepat, Dimas memilih menu transfer antar rekening sendiri. Ia memindahkan seluruh saldo itu, menyisakan hanya Rp50.000, saldo minimum agar rekening tidak tutup otomatis. Uang itu meluncur deras kembali ke rekening bisnis pribadinya yang tidak bisa diakses Vina. Terakhir, Dimas membuka aplikasi pesan instan. Ia mengirimkan 1 file audio, rekaman percakapan busuk di balik partisi tadi, kepada kontak bernama istriku. Lalu ia mengetik pesan singkat. Aku sudah dengar soal Ardi, judi slot Randy, dan gadai sertifikat rumah ibu. Bil makanan malam ini, silakan kalian bayar pakai uang Ardi atau hasil kemenangan slot adikmu. Oh ya, kartu kredit sudah aku blokir. Nikmati makan malam terakhir kalian sebagai orang kaya. Sen. Dimas memasukkan ponsel ke saku, lalu berjalan keluar menuju pintu otomatis. Angin malam menyambutnya.
Petugas valet yang tadi meremehkannya kini berlari tergopoh-gopoh membawakan kunci mobil. Dimas memberikan tip 100.000 rupiah, membuat mata petugas itu terbelalak kaget. Buat beli kopi, Mas. Biar matanya lebih jeli melihat orang, ujar Dimas sambil menepuk bahu petugas itu, lalu masuk ke dalam Pajero Sportnya. Mesin menderu. Dimas menginjak gas, meninggalkan gedung restoran mewah itu tepat saat kepanikan mulai meledak di dalam ruang VVIP The Royal Gold. Di dalam ruangan The Royal Gold yang kedap suara, Vina masih tertawa renyah menanggapi lelucon ibunya tentang betapa mudahnya mengendalikan laki-laki. Di tangannya, gelas kristal flute berisi tetes terakhir champagne bergoyang pelan. Ia merasa di puncak dunia, perut kenyang, rencana masa depan dengan Ardi sudah matang, dan sebentar lagi, mesin ATM bernama Dimas akan membereskan tagihan ini. Ting! Ponsel Vina yang tergeletak di meja bergetar. Layar menyala menampilkan notifikasi pesan dari suamiku. Nah, panjang umur, cibir Vina sambil meletakkan gelasnya. Pasti dia bilang udah transfer atau nunggu di lobi kayak anak hilang. Randy yang masih asyik dengan putaran slot di ponselnya menyeletuk tanpa menoleh. Suruh dia transfer lebihan, Kak. Gue butuh modal recovery nih. Dikit lagi pecah. Dengan senyum meremehkan, Vina membuka pesan itu. Namun, detik demi detik berlalu, senyum di bibirnya luntur. Wajahnya yang semula merona karena alkohol, kini berubah pucat pasi seputih taplak meja di hadapannya. Matanya membelalak ngeri menatap layar ponsel, membaca pesan itu berulang-ulang, seolah berharap itu hanya halusinasi. File audio, rekaman _ percakapan M4A. Bil makanan malam ini, silakan kalian bayar pakai uang Ardi atau hasil kemenangan slot adikmu. Oh ya, kartu kredit sudah aku blokir. Vina, kamu kenapa? Kok pucat begitu? Tanya Busari, menyadari perubahan drastis putrinya. Belum sempat Vina menjawab, pintu ruangan terbuka. Manajer restoran yang tadi melayani Dimas masuk diikuti 2 orang staf keamanan berbadan tegap. Tidak ada lagi senyum ramah di wajah sang manajer. Ekspresinya datar, dingin, dan profesional. Ekspresi seseorang yang tahu bahwa tamu di hadapannya tidak memiliki kemampuan bayar. Selamat malam, Bu Vina. Sapa manajer itu tegas. Bapak Dimas baru saja meninggalkan restoran dan menginformasikan bahwa beliau tidak menanggung tagihan meja ini. Beliau juga sudah menyelesaikan pembayaran untuk pesanannya sendiri. Sesuai prosedur, mohon tagihan sebesar Rp32.450.000 segera diselesaikan sekarang sebelum Anda meninggalkan ruangan. 32 juta? Pekik Busari, nyaris tersedak. Bukannya Dimas yang bayar? Dia suaminya. Bapak Dimas menolak. Bu, jawab manajer singkat, lalu meletakkan mesin edisi dan buku tagihan di atas meja. Vina gemetar hebat. Tangannya yang licin oleh keringat dingin merogoh tas Hermesnya, yang sebenarnya cicilannya pun dibayar Dimas. Ia mengeluarkan kartu kredit hitam, kartu tambahan dari Dimas, dan menyodorkannya pada pelayan dengan gerakan kaku. Coba ini. Pasti bisa. Dia cuma bluffing, bisik Vina pada dirinya sendiri, suaranya terdengar putus asa. Pelayan menggesek kartu itu. Hening sejenak. Mesin edisi berbunyi bip panjang yang menyakitkan telinga. Detain. Card blocked by issuer. Maaf Bu, kartunya diblokir. Ucap pelayan datar. Coba lagi. Itu salah mesin kamu. Vina mulai histeris. Pelayan mencoba sekali lagi. Hasilnya sama. Vina panik. Ia mengeluarkan kartu debit pribadinya, rekening bersama yang ia pegang. Insufficient funds. Saldo tidak cukup. Nggak mungkin. Tadi pagi masih ada 150 juta. Teriak Vina, matanya mulai berair. Ia membuka m-banking di ponselnya dengan jari gemetar. Saldo yang tertera, Rp50.000. Bajingan, umpat Vina, membanting ponselnya ke meja. Dia ambil semuanya. Dia tahu semuanya. Randy yang menyadari situasi mulai memanas,
langsung mematikan ponselnya. Wajahnya yang tadi arogan kini dipenuhi ketakutan murni. Bukan takut pada restoran, tapi pada konsekuensi jika ia keluar dari sini tanpa uang. Kak, jangan bercanda dong. Gue nggak punya duit sepeser pun. Kalau gue nggak bayar hutang ke depo hari ini, gue bisa dicari orang. Diam kamu, bentak Vina. Ini semua gara-gara mulut ember kamu soal sertifikat rumah. Keributan itu mulai terdengar keluar ruangan karena pintu dibiarkan terbuka oleh security. Beberapa tamu lain mulai menoleh. Bu, Pak, mohon tenang. Manajer restoran mencoba menengahi, namun nadanya semakin keras. Jika tidak bisa membayar, kami terpaksa memanggil polisi. Ini termasuk tindakan penipuan dine and dash. Mendengar kata polisi, pertahanan mental Busari runtuh. Ia memegang dadanya yang sesak. Jangan polisi. Vina, bayar Vin. Pakai tabungan kamu. Malu sama orang. Aku nggak punya uang, Bu. Habis semua diambil Dimas. Vina menangis histeris. Kepanikan berubah menjadi anarki. Randy yang merasa terpojok tiba-tiba berdiri, mendorong pelayan hingga terjatuh, dan mencoba lari menerobos security. Minggir. Gue mau keluar. Perang. Gelas dan piring pecah berantakan saat Randy bergulat dengan security. Ia meronta-ronta seperti orang gila, berteriak, lepasin gue. Gue mau pergi. Kakak gue yang bayar. Suasana restoran yang elegan seketika berubah menjadi tontonan pasar. Para pengunjung di meja lain tidak menyia-nyiakan momen ini. Puluhan ponsel terangkat, merekam kejadian memalukan tersebut. Lampu kilat kamera berkedip-kedip seperti blitz di acara red carpet. Namun kali ini bukan untuk memuja, melainkan untuk menghukum. Seorang wanita di meja seberang berbisik keras pada temannya, tapi cukup jelas terdengar. Itu kan Bu Vina, manajer pemasaran di kantor pusat? Kok ngamuk kayak orang gila begitu? Bukannya suaminya pengusaha sukses. Malu-maluin banget. Rekam. Viralin. Judulnya, Sosialita Palsu Ngamuk Gak Mau Bayar. Vina mendengar itu. Ia menutupi wajahnya dengan tangan, merosot duduk di lantai yang penuh pecahan piring. Di depannya, Randy sedang ditekuk tangannya ke belakang oleh security, dan ibunya terlihat sesak napas di kursi. Dalam satu malam, di bawah lampu kristal yang sama yang ia banggakan 1 jam lalu, Vina menyadari bahwa hidup mewahnya telah runtuh menjadi puing-puing kehinaan. Dan yang paling menakutkan, ini baru permulaan. Di luar sana, realita tanpa uang Dimas sudah menunggu dengan gigi tajamnya. Lampu neon putih di ruang tunggu Polsek Metro Jaya itu berkedip-kedip, mengeluarkan dengungan rendah yang menyakitkan kepala. Suasananya sangat kontras dengan kehangatan lampu kristal Lechiel beberapa jam yang lalu. Di sudut ruangan, Busari duduk lemas bersandar pada dinding kusam, matanya kosong, sementara tangan kanannya memijat dada yang terasa sesak. Vina duduk di sebelahnya, menunduk dalam. Riasan wajah mahalnya luntur, bercampur dengan air mata dan keringat dingin. Di ruang interogasi terpisah, suara teriakan Randy yang masih meronta-ronta minta dilepaskan terdengar samar, sebelum akhirnya senyap, kemungkinan besar karena lelah atau dibentak petugas. Mereka baru bisa keluar dari restoran setelah Vina terpaksa menyerahkan jam tangan Rolex dan gelang emasnya sebagai jaminan sementara kepada manajer restoran, disertai surat pernyataan bermeterai untuk melunasi sisa tagihan dalam 24 jam. Namun, Randy tidak seberuntung itu. Pihak restoran bersikeras memproses hukum atas tindakan pengerusakan properti dan penyerangan terhadap security. Dimas mana, kenapa dia tega sekali? Rintih Busari pelan, suaranya parau. Vina tidak menjawab. Ia justru sibuk dengan ponselnya. Bukan untuk menghubungi Dimas, ia tahu itu percuma, tapi karena notifikasi ponselnya tidak berhenti bergetar sejak tadi. Dengan tangan gemetar, Vina membuka aplikasi media sosial. Di halaman trending topik, matanya menangkap sebuah tagar yang merangkak naik dengan cepat, drama Royal Gold. Jantung Vina serasa berhenti berdetak.
Sebuah video berdurasi 2 menit terpampang jelas. Thumbnailnya adalah wajah close-up Vina yang sedang berteriak histeris dengan mata melotot, sementara Randy terlihat sedang melempar piring di latar belakang. Judul videonya provokatif. Manajer marketing cantik tapi gak mau bayar makan, adik ngamuk lempar piring. Vina memberanikan diri membaca kolom komentar. Gila, gayanya selangit, bayar makan 30 juta aja ngamuk. Kere hore. Ini Bu Vina yang kerja di PT Nusantara Garmindo kan? Pantesan songong. Plot twist. Suaminya kabur karena udah nggak kuat diporotin. Good job suaminya. Spill akun IG-nya dong, mau silaturahmi. Vina membanting ponselnya ke pangkuan. Ia mual. Identitasnya, kantornya, bahkan nama lengkapnya sudah tersebar di kolom komentar. Netizen bergerak lebih cepat daripada intelijen polisi. Keesokan paginya, mimpi buruk itu berlanjut ke dunia nyata. Vina memaksakan diri datang ke kantor dengan mata bengkak, berharap bisa meluruskan situasi sebelum atasan melihat. Namun, begitu ia melangkah masuk ke lobi gedung perkantoran di kawasan SCBD itu, tatapan orang-orang berbeda. Security lobby yang biasanya menyapanya ramah kini berbisik-bisik dengan resepsionis sambil meliriknya. Baru saja Vina menempelkan kartu akses di pintu lift, seorang staf HRD sudah berdiri di sana, menghalanginya. Bu Vina, dipanggil Pak Direktur ke ruangan sekarang. Lewat lift kargo ya, Bu, biar tidak gaduh. Ucap staf itu datar, tanpa senyum. Di ruang rapat direksi yang dingin, Direktur Utama dan Kepala HRD sudah menunggu. Di layar proyektor besar di belakang mereka, video Vina yang sedang viral itu diputar berulang-ulang tanpa suara. Vina Anindya, suara Pak Direktur terdengar berat dan kecewa. Perusahaan kita memegang teguh nilai integritas dan etika. Video yang sudah ditonton 2 juta orang dalam semalam ini sangat bertentangan dengan citra perusahaan. Pak, saya bisa jelaskan. Itu salah paham, itu masalah keluarga. Vina mencoba membela diri, suaranya bergetar. Masalah keluarga yang dibawa ke ruang publik dengan seragam ID card perusahaan masih menggantung di leher ibu saat kejadian. Potong kepala HRD tajam, menunjuk layar. Benar saja, di video itu, ID card Vina terlihat jelas berayun saat ia memaki pelayan. Klien-klien besar kita mulai menelepon sejak pagi. Mereka mempertanyakan kredibilitas manajer pemasaran yang bahkan tidak punya integritas finansial pribadi. Lanjut Pak Direktur. Ia menyodorkan sebuah amplop coklat di atas meja. Kami tidak punya pilihan. Ini surat pemutusan hubungan kerja, PHK, dengan alasan pelanggaran berat terhadap kode etik perusahaan. Dan karena ini pelanggaran berat yang mencemarkan nama baik, tidak ada pesangon. Dunia Vina runtuh untuk kedua kalinya dalam 12 jam. Ia keluar dari gedung tinggi itu dengan membawa kardus berisi barang-barang pribadinya. Matahari Jakarta terasa menyengat, membakar kulitnya, namun hatinya beku. Dalam keputusasaan, ia mencoba satu-satunya harapan yang tersisa. Ardi, pria yang ia banggakan di depan ibunya, pria yang katanya mencintainya lebih dari Dimas. Vina menekan nomor Ardi. Tut. Halo? Suara Ardi terdengar, tapi nadanya dingin. Ardi, tolong aku. Aku dipecat. Dimas blokir semua akses uang. Randy ditahan polisi. Aku butuh pinjaman buat tebus Randy dan bayar restoran. Vina menangis di pinggir trotoar yang ramai. Hening sejenak di ujung telepon. Vin, sorry ya. Aku udah lihat videonya. Gila, malu-maluin banget keluarga lo. Ucap Ardi tanpa empati. Lagian, kita kan cuma have fun aja selama ini. Kalau lo udah nggak punya duit dan malah bawa masalah gini, mending kita udahan aja. Gue nggak mau nama gue ikut terseret viral negatif. Tapi kita kan mau ke Eropa. Eropa pakai duit siapa? Duit laki lo kan? Sekarang kerannya udah ditutup. Sadar dirilah, Vin. Klik. Sambungan telepon terputus. Vina menatap layar ponselnya yang retak.
Di pantulan layar hitam itu, ia melihat wajah seorang wanita yang kehilangan segalanya. Suami, pekerjaan, reputasi, dan kekasih gelapnya. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang kejam, Vina akhirnya menyadari bahwa ia sendirian. Benar-benar sendirian. Langit Jakarta sore itu mendung. Sekelabu masa depan Vina. Setelah dipecat dan ditinggalkan Ardi, Vina pulang ke rumah ibunya menggunakan taksi online. Ia tidak punya tujuan lain. Apartemen sewaannya bersama Dimas pasti sudah terkunci rapat karena kuncinya digital dan dikendalikan oleh Dimas. Namun, harapan Vina untuk menemukan ketenangan di rumah masa kecilnya hancur seketika saat taksi berbelok ke pekarangan. Sebuah truk engkel terparkir miring di depan pagar. 3 orang pria berbadan tegap dengan jaket kulit hitam sedang duduk-duduk di teras sambil merokok, sementara pintu depan rumah terbuka lebar. Suara tangisan Bu Sari terdengar menyayat hati dari ruang tamu. "Pak, tolong Pak, beri kami waktu seminggu lagi. Anak saya sedang diurus polisi." Suara Bu Sari terdengar memelas. Vina berlari masuk, nyaris tersandung hak tingginya yang patah sebelah. "Ibu, ada apa ini? Siapa kalian?" teriak Vina panik. Salah satu pria berwajah garang dengan bekas luka di pelipis berdiri, membuang puntung rokoknya ke lantai marmer teras. "Kami dari pihak pemberi pinjaman. Adik kamu, Randy, menjadikan sertifikat rumah ini sebagai jaminan hutang senilai 500 juta dengan tempo pengembalian hard cash hari ini. Karena dia gagal bayar dan sekarang masuk penjara, sesuai perjanjian di bawah tangan yang dia tanda tangani, rumah ini jadi milik bos kami." 500 juta. Vina terpekik. Dia bilang cuma 50 juta buat main slot. Pria itu tertawa sinis. "Itu mungkin yang dia bilang ke kalian. Hutang pokoknya 300, bunganya jalan terus. Total 500. Kalau nggak bayar sekarang, kosongkan rumah ini. Besok pagi kami pasang pelang, dijual." Vina lemas. Randy benar-benar iblis. Adiknya itu pasti memasukkan tanda tangan ibu atau menipu ibu untuk menandatangani surat kuasa jual saat meminta sertifikat kemarin. Di tengah kepanikan itu, sebuah mobil Pajero Sport hitam yang sangat Vina kenal berhenti di depan pagar. Mata Vina berbinar. Ada secercah harapan. "Dimas. Itu Dimas." Vina berlari menyongsong suaminya. Mas Dimas, tolong kami. Orang-orang ini mau usir ibu. Tolong bayarin dulu hutang Randy, Mas. Aku janji bakal ganti. Aku bakal kerja apa aja. Kasihan ibu, Mas." Dimas turun dari mobil. Ia mengenakan kemeja rapi, wajahnya bersih. Sangat berbeda dengan sosok kuli yang Vina hina semalam. Namun, Dimas tidak berjalan ke arah Vina atau para penagih hutang. Ia justru memberi isyarat pada 2 orang karyawannya yang turun dari pintu belakang mobil. "Mas." Vina bingung. "Angkut semua barang-barang saya yang ada di gudang belakang dan ruang kerja." Perintah Dimas pada karyawannya, mengabaikan Vina sepenuhnya. Alat pertukangan, dokumen perusahaan, dan koleksi kayu jati saya. Jangan ada yang tertinggal. Dimas kemudian berjalan mendekati Vina, namun berhenti di jarak aman. Ia mengeluarkan sebuah map merah dari dalam mobil. "Mas, kamu nggak dengar? Rumah ibu mau disita." Vina mencoba meraih tangan Dimas, tapi Dimas mundur selangkah. "Saya dengar, Vin. Jelas sekali," jawab Dimas dingin. "Tapi itu bukan urusan saya. Itu hutang adikmu. Dengan sertifikat rumah ibumu. Tidak ada nama saya di sana." "Tapi kamu suamiku. Kamu tega lihat mertuamu gelandangan." Dimas menatap Vina lurus, tatapan yang membuat nyali Vina ciut. "Mertua yang kemarin menyuruh saya makan di toilet? Istri yang merendahkan saya di depan selingkuhannya? Maaf, Vin. Rasa kasihan saya sudah mati di restoran itu." Dimas menyodorkan map merah itu ke dada Vina. "Ini gugatan cerai talak. Pengacara saya sudah mendaftarkannya pagi tadi.
Di dalamnya juga ada rincian pembagian harta. Rumah dan mobil yang kita pakai selama ini adalah aset perusahaan saya sebelum menikah. Jadi tidak masuk harta Gonogini. Isi tabungan yang kalian kuras selama ini, saya anggap sedekah terakhir. Vina menerima map itu dengan tangan gemetar. Dimas. Bu Sari merangkak keluar dari pintu, wajahnya sembab. Ibu minta maaf, Dimas, tolong ibu. Dimas menatap mantan mertuanya itu. Ada kilatan sedih di matanya, tapi ia segera menepisnya. Bu Sari, dulu saya bekerja keras supaya ibu dan Vina bisa hidup layak. Tapi kalian justru meludahi jerih payah saya. Randy menghancurkan rumah ini dengan judinya, dan ibu membiarkannya. Ini adalah buah yang kalian tanam sendiri. Para karyawan Dimas selesai memuat barang-barang ke dalam mobil pick-up yang datang menyusul. Dimas berbalik, masuk kembali ke mobilnya tanpa menoleh lagi. Mas, jangan pergi. Mas Dimas. Teriakan Vina tenggelam oleh suara deru mesin mobil dan tawa para penagih hutang yang mulai mengangkut televisi dari ruang tengah. Sore itu, di bawah langit yang semakin gelap, Vina dan Bu Sari duduk di trotoar depan rumah yang bukan lagi milik mereka, memegang map cerai, sementara satu persatu perabot mewah mereka dikeluarkan paksa oleh orang asing. Rumah tanpa tuan itu kini benar-benar kosong, sehampar masa depan mereka. 3 bulan telah berlalu sejak malam di Lechiel yang mengubah segalanya. Namun bagi Vina, rasanya seperti 3 abad. Tidak ada lagi AC sentral yang dingin, kasur king coil yang empuk, atau aroma pengharum ruangan lavender. Yang ada kini hanyalah kipas angin kecil yang berputar berisik di sudut ruangan kontrakan petak berukuran 3x4 meter di daerah pinggiran Jakarta yang padat. Dindingnya bercat kapur yang mulai mengelupas, dan kamar mandi luarnya harus bergantian dengan penghuni lain. Vin, Ibu gerah. Tolong putar kipasnya ke sini, rintih Bu Sari dari atas kasur busa tipis yang digelar di lantai. Vina yang sedang duduk melamun di dekat jendela Nako hanya menghela napas panjang. Ia bangkit dengan malas, memutar arah kipas angin yang penuh debu itu. Penampilan Vina berubah drastis. Rambutnya yang dulu selalu di-styling di salon kini diikat asal-asalan. Wajahnya kusam tanpa skincare mahal, dan lingkaran hitam di bawah matanya menebal. Sabar ya, Bu. Token listrik tinggal sedikit. Kalau kipasnya dinyalain terus, nanti mati lampu. Kita nggak punya uang buat isi token lagi hari ini. Jawab Vina datar. Masa kamu nggak dapat kerjaan juga? Kamu kan lulusan S1, mantan manajer. Keluh Bu Sari, kalimat yang sudah didengar Vina ratusan kali minggu ini. Vina tertawa getir. Ibu lupa. Nama Vina Anindya itu sudah cacat, Bu. Cacat total. Pagi tadi, Vina baru saja pulang dari wawancara kerja di sebuah perusahaan distributor kecil, bukan perusahaan multinasional seperti dulu. Itu adalah wawancara kelimanya bulan ini, dan hasilnya sama saja. Awalnya wawancara berjalan lancar. Pewawancara terkesan dengan pengalaman kerja Vina. Namun, di akhir sesi, staf HRD itu mengetik sesuatu di laptopnya, lalu wajahnya berubah canggung. Maaf, Bu Vina. Kami baru saja melakukan background check sederhana. Apakah ibu orang yang ada di video, istri viral ngamuk di restoran, itu? Pertanyaan itu adalah vonis mati. Tidak ada perusahaan waras yang mau mempekerjakan seseorang yang punya rekam jejak menggelapkan dana, memaki pelayan, dan memiliki keluarga kriminal, karena dianggap berisiko tinggi bagi reputasi perusahaan. Vina di blacklist secara sosial sebelum sempat membuktikan kinerjanya. Satu-satunya sumber pemasukan mereka selama 3 bulan ini adalah dari hasil menjual sisa-sisa barang branded yang sempat Vina selamatkan. Tas Louis Vuitton yang dulu dibeli Dimas seharga 30 juta, terpaksa ia jual seharga 3 juta di pasar Loak karena butuh uang tunai cepat alias buang harga. Cincin berlian, jam tangan, sepatu, semuanya sudah ludes untuk bayar sewa kontrakan, makan, dan biaya warawiri mengurus kasus Randy. Berbicara soal Randy, siang itu Vina harus pergi ke rutan Salemba. Hari ini adalah pembacaan vonis.
Dengan menaiki angkot yang panas dan penuh sesak, Vina tiba di pengadilan negeri. Ia duduk di kursi pengunjung paling belakang, menatap adiknya yang duduk di kursi pesakitan dengan rompi oranye. Randy terlihat kurus kering, kepalanya botak plontos. Wajah songongnya hilang, digantikan ketakutan dan kepasrahan. Hakim mengetuk palu, menyatakan terdakwa Randy Pratama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan. Vina menutup matanya. 2 tahun 6 bulan. Itu artinya beban mengurus ibu sendirian akan jatuh sepenuhnya ke pundak Vina selama itu. Tidak ada lagi harapan Randy bisa membantu keuangan. Selesai sidang, Vina diberi waktu 5 menit untuk bicara dengan Randy di balik jeruji sel sementara. "Kak, bawain rokok dong. Sama uang pegangan." Di dalam keras, "Kak, kalau nggak ada uang, gue disuruh nyuci WC sama napi senior." Rengek Randy. Tidak ada kata maaf, tidak ada penyesalan. Hanya permintaan uang lagi. Amarah yang selama ini Vina pendam akhirnya meledak. Ia menatap adiknya dengan jijik, tatapan yang dulu sering ia tujukan pada Dimas. "Uang? Lu masih minta uang, Ren?" desis Vina tajam. "Gara-gara lu main slot, rumah ibu hilang. Gara-gara lu ngamuk di restoran, gue dipecat. Kita makan nasi pakai garam aja susah, lu masih minta rokok. Ya kan gue juga korban, Kak. Gue dijebak situs judol itu." "Basi. Lu bukan korban, lu parasit." Vina memukul jeruji besi itu. "Dengar ya, Ren. Gue nggak akan datang lagi. Gue nggak punya ongkos. Lu nikmatin tuh hasil perbuatan lu. Jangan harap gue kirim uang sepeser pun." Vina berbalik pergi, mengabaikan teriakan Randy yang memanggil-manggil namanya. Keluar dari gedung pengadilan, Vina berjalan kaki menyusuri trotoar di bawah terik matahari Jakarta. Di seberang jalan, ia melihat sebuah baliho besar iklan furnitur. Di sana terpampang foto set kursi tamu jati yang sangat elegan dengan tagline, "Kemewahan kayu jati asli, Dimas Furniture Group." Itu perusahaan Dimas. Vina terpaku. Di saat ia jatuh ke dasar jurang kemiskinan dan kehinaan, Dimas justru sedang terbang tinggi. Ia melihat sebuah mobil mewah melintas pelan di depannya. Di dalamnya, samar-samar ia melihat siluet Dimas yang sedang menyetir, tertawa lepas berbicara dengan seseorang di telepon. Wajah Dimas terlihat begitu cerah, begitu tenang, bebas dari beban parasit yang selama ini menghisap darahnya. Air mata Vina menetes, bercampur debu jalanan. Penyesalan itu akhirnya datang, bukan sebagai bisikan lembut, melainkan sebagai hantaman palu godam yang menghancurkan sisa harga dirinya. Ia sadar, ia telah membuang berlian demi memungut pecahan kaca yang kini melukainya hingga berdarah-darah. Vina merogoh saku celananya, menghitung sisa uang receh. 15.000 rupiah. Cukup untuk nasi bungkus berdua dengan ibu, tapi tidak cukup untuk membeli kembali masa lalu yang telah ia hancurkan. Waktu adalah hakim yang paling adil. Ia tidak bisa disuap, tidak bisa dipercepat, dan pasti akan menyingkap mana emas murni dan mana loyang sepuhan. 2 tahun telah berlalu. Di sebuah showroom furnitur luas di kawasan Jakarta Selatan, Dimas sedang menjelaskan detail serat kayu jati berusia 50 tahun kepada seorang klien dari Jepang. Bahasa tubuhnya percaya diri, bahasa Inggrisnya lancar, hasil kursus intensif yang ia ambil setahun terakhir. Tidak ada lagi Dimas yang minder, membungkuk, atau merasa bau serbuk kayu. Kayu ini punya karakter. Pak Tanaka. Retakan halusnya bukan cacat, tapi cerita sejarah pohonnya. Ucap Dimas sambil mengelus permukaan meja. Seorang wanita muda dengan pakaian sederhana namun elegan menghampiri mereka membawa nampan berisi teh hangat. Ia bukan sekretaris, melainkan Hana, tunangan Dimas. Hana adalah seorang arsitek lanskap yang ia temui dalam sebuah proyek kolaborasi 6 bulan setelah perceraiannya. Berbeda dengan Vina yang selalu menuntut dilayani, Hana justru senang melayani. "Silakan, Pak Tanaka.
Ini teh melati asli, dipetik dari kebun paman saya, ujar Hana ramah. Setelah klien pergi dengan kesepakatan kontrak ekspor senilai miliaran rupiah, Dimas duduk di sofa, melonggarkan dasinya. Hana duduk di sebelahnya, menyodorkan kotak bekal. Makan dulu, Mas. Aku masak tumis bunga pepaya kesukaanmu. Maaf yang gak mewah, kata Hana tersenyum. Dimas menatap Hana. Wanita ini tahu saldo rekeningnya yang kini membengkak, tapi tidak pernah sekalipun minta dibelikan tas branded atau makan di restoran mahal. Hana lebih suka mengajaknya menanam pohon di kebun belakang rumah baru mereka atau diskusi soal desain ramah lingkungan. Han, panggil Dimas lembut. Nanti malam kita makan di luar ya? Aku mau merayakan kontrak Jepang ini. Sekalian, ada yang mau aku kasih ke kamu. Makan di mana? Warung tenda Pak Diwo lagi. Dimas menggeleng. Bukan. Di Lechiel. Hana tertegun. Ia tahu sejarah tempat itu bagi Dimas. Kamu yakin, Mas? Tempat itu. Aku sudah berdamai dengan masa lalu, Han. Aku ingin masuk ke sana bukan sebagai korban yang diusir, tapi sebagai pemenang yang membawa ratunya. Kamu mau kan? Hana mengangguk mantap, menggenggam tangan Dimas. Kemanapun kamu ajak, aku ikut. Sementara itu, di sudut kota yang kumuh, suasana sangat berbeda. Vina sedang menggosok noda saus yang membandel di atas piring kotor. Tangannya yang dulu mulus dan rutin manicure, kini kasar, kapalan, dan memerah karena deterjen keras. Ia bekerja sebagai staf back kitchen dan pelayan pengganti di sebuah restoran. Ironisnya, itu adalah Lechiel. Setelah menganggur setahun dan hanya kerja serabutan mencuci baju tetangga, Vina akhirnya diterima di Lechiel berkat bantuan mantan anak buahnya yang kasihan. Tentu saja, ia harus menelan harga dirinya bulat-bulat. Ia yang dulu pelanggan VVIP yang membentak pelayan, kini menjadi pelayan yang sering dibentak koki. Vina, jangan melamun. Itu gelas wine di meja 4 pecah. Sapu sekarang. Bentak kepala pelayan. Baik, Pak. Maaf, jawab Vina refleks, langsung berlari mengambil sapu. Setiap hari adalah siksaan mental. Ia melihat sosialitas-sosialitas seusianya tertawa-tawa di meja makan, mengingatkannya pada dirinya yang dulu. Namun, siksaan itu juga menempa Vina. Ia belajar menghargai setiap lembar uang Rp2.000. Ia belajar bahwa kehormatan bukan dari tas yang ditenteng, tapi dari cara mencari nafkah yang halal. Di rumah kontrakan sempitnya, beban Vina bertambah. Randy baru saja bebas bersyarat seminggu yang lalu. Adiknya itu keluar dari penjara dengan tubuh kurus dan wajah penuh bekas luka. Hasil pelajaran dari narapidana lain karena hutang rokok. Tidak ada lagi Randy yang sombong. Pria itu kini pendiam, sering melamun, dan ketakutan jika mendengar suara keras. Karena catatan kriminalnya, Randy hanya bisa bekerja sebagai tenaga kasar harian. Dan kebetulan, hari ini ia diterima sebagai petugas valet parking percobaan di restoran yang sama dengan Vina. Sore itu, sebelum shift malam dimulai, Vina duduk di tangga belakang restoran, memakan nasi bungkus sisa jatah karyawan. Randy duduk di sebelahnya, memegang sebotol air mineral. Kak, suara Randy parau. Maafin gue ya. Vina menoleh. Ini pertama kalinya dalam 2 tahun Randy meminta maaf dengan tulus. Gue baru sadar, nyari duit 50.000 aja susahnya minta ampun. Dulu gue buang 50 juta cuma dalam sekali klik. Lanjut Randy, matanya berkaca-kaca menatap aspal. Vina tersenyum tipis, senyum yang lelah namun tulus. Udah, Ren. Nasi udah jadi bubur. Sekarang kita jalanin aja. Yang penting ibu bisa makan obat. Lu kerja yang bener nanti malam. Jangan lecet mobil tamu. Iya, Kak. Langit Jakarta mulai gelap. Lampu-lampu kristal di dalam Lechiel mulai dinyalakan, bersiap menyambut tamu-tamu terhormat. Vina merapikan seragamnya, mengikat rambutnya erat-erat, dan menarik napas panjang. Ia tidak tahu bahwa malam ini,
Tamu yang akan ia layani adalah hantu dari masa lalunya, sosok yang akan menguji seberapa jauh ia telah berubah, dan seberapa besar harga sebuah penyesalan. Sebuah sedan Lexus hitam mengkilap berbelok anggun memasuki pelataran lobi Le Chial. Di bawah sorot lampu sorot kekuningan, mobil itu tampak seperti monster elegan yang menuntut hormat. Randy, yang baru 2 jam menjalani shift pertamanya sebagai petugas valet, bergegas mendekat. Seragamnya sedikit kebesaran, dan topi pet yang ia kenakan menutupi sebagian wajahnya yang penuh bekas luka. Ia membukakan pintu pengemudi dengan gerakan cepat, berharap mendapat tip besar dari pemilik mobil mewah ini. "Selamat malam, Pak. Biar saya par." Kalimat Randy terhenti di tenggorokan. Matanya membelalak ngeri saat melihat sosok yang turun dari balik kemudi. Pria itu mengenakan setelan jas navy yang pas badan, rambut tertata rapi, dan aroma parfum Woody yang mahal menguar saat ia keluar. Itu Dimas, kakak ipar yang dulu ia hina sebagai supir, dan ia jadikan sapi perah. Dimas menatap Randy sejenak. Ada jeda sunyi yang mencekam di antara deru mesin mobil lain. Dimas mengenali pria kurus di hadapannya, mengenali bekas luka di pelipis itu, dan mengenali ketakutan di mata Randy. Namun, tidak ada amarah di wajah Dimas. Hanya tatapan datar, seolah ia sedang melihat orang asing yang tak sengaja berpapasan di jalan. Randy menunduk dalam-dalam, tangannya gemetar hebat saat menerima kunci mobil yang disodorkan Dimas. Malu. Rasa malu yang begitu panas membakar wajahnya hingga ke telinga. Ia ingin tanah membelah dan menelannya saat itu juga. "Parkir yang rapi. Jangan lecet," ucap Dimas singkat, lalu memberikan selembar uang Rp100.000. Randy tidak berani menjawab. Ia hanya mengangguk kaku, menggenggam uang itu seolah itu adalah bara api. Ia melihat Dimas berjalan memutar, membukakan pintu untuk seorang wanita cantik bergaun putih, Hana, dan menggandengnya masuk ke dalam restoran bak pasangan kerajaan. Di dalam The Royal Gold, ruangan yang sama di mana kehormatan Dimas dulu diinjak-injak, suasana malam itu sangat sibuk. Kekurangan staf membuat Vina harus melayani area VVIP, sesuatu yang sebenarnya ia hindari karena takut bertemu kenalan lama. "Vina, meja nomor 1. Tamu penting. Jangan sampai ada kesalahan," bisik manajer Floor sambil menyerahkan buku menu. Vina mengangguk, menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangan, lalu berjalan menuju meja bundar di tengah ruangan. Ia memaksakan senyum profesionalnya, senyum yang kini terasa berat di wajahnya yang mulai berkeriput halus. "Selamat malam, selamat datang di Le Chial. Ini daftar menunya, Pak, Bu." Vina meletakkan buku menu di hadapan tamu pria. Saat pria itu mendongak, dunia Vina serasa berhenti berputar. Piringan hitam di kepalanya mendadak berhenti berlagu. Di hadapannya duduk Dimas. Namun bukan Dimas yang kumel dan bau keringat. Ini adalah Dimas yang bersinar. Dimas yang matanya berbinar penuh percaya diri. Dan di sebelahnya, duduk wanita yang memandang Dimas dengan tatapan memuja. Tatapan yang dulu tidak pernah Vina berikan. Tangan Vina gemetar hebat hingga buku menu yang ia pegang nyaris terlepas. Ia ingin lari. Ia ingin bersembunyi di gudang cuci piring. Tapi kakinya terpaku di lantai marmer itu. "Terima kasih." Suara Dimas terdengar tenang, merdu, dan sopan. Sangat kontras dengan bentakan-bentakan kasar yang biasa Vina terima dari pelanggan lain. Dimas menatap Vina. Tidak ada kejutan berlebihan. Ia seolah sudah siap dengan kemungkinan ini. Tatapannya bukan tatapan benci, melainkan tatapan selesai. Tatapan seseorang yang sudah tidak memiliki ikatan emosi apapun. "Kami pesan lobster thermidor dan wagyu A5, ucap Dimas lancar, menyebutkan menu yang sama persis dengan yang dipesan Vina 2 tahun lalu. Dan 1 botol sparkling water premium. Vina mencatat dengan tangan yang sulit dikendalikan. Air matanya menggenang di pelupuk, mengaburkan pandangannya. "Baik, Pak. Mohon ditunggu." Suara Vina parau, nyaris tak terdengar. Sepanjang makan malam itu,
Vina harus menahan siksaan batin melihat bagaimana Dimas memperlakukan Hana. Dimas memotongkan daging untuk Hana, mengelap sudut bibir Hana dengan tisu, dan tertawa lepas mendengar cerita Hana. Pemandangan itu seperti pisau yang mengiris hati Vina perlahan. Dulu, semua perlakuan istimewa itu adalah miliknya, tapi ia membuangnya demi ilusi sosialita. Saat pelayanan selesai dan Dimas meminta bon, Vina datang membawa mesin EDC dengan langkah berat. Totalnya 3.500.000, Pak, ucap Vina tanpa berani menatap mata Dimas. Dimas mengeluarkan kartu kredit, bukan kartu black card tambahan yang dulu dipakai Vina, tapi kartu korporat miliknya sendiri. Transaksi berhasil. Sebelum beranjak, Dimas mengeluarkan sebuah amplop putih dari saku jasnya. Ia meletakkannya di atas nampan bon, tepat di sebelah tangan Vina yang gemetar. Ini tip untuk pelayananmu, kata Dimas. Dimas kemudian berdiri, menggandeng Hana. Sebelum benar-benar pergi, ia menoleh sedikit ke arah Vina yang masih menunduk. Oh ya, ucap Dimas pelan namun tajam. Bilang pada petugas valet di depan, dia menyetir dengan cukup hati-hati tadi. Semoga dia bisa belajar menyetir hidupnya sehati-hati dia memarkir mobil orang. Dimas dan Hana berjalan keluar, punggung mereka semakin menjauh dan akhirnya menghilang di balik pintu kaca. Vina berdiri mematung di tengah restoran yang ramai, sendirian dalam keramaian. Dengan tangan gemetar, ia membuka amplop itu. Di dalamnya ada uang tunai 5 juta rupiah. Jumlah yang sangat besar bagi Vina saat ini. Dan di antara lembaran uang itu, terselip secari kertas truk lama, struk pembayaran air mineral seharga Rp150.000 dari 2 tahun yang lalu, yang dibaliknya tertulis pesan dengan tulisan tangan Dimas yang tegas. Untuk membeli kaca, agar kalian bisa bercermin dan sadar diri. Sisa uangnya, pakailah untuk melunasi hutang judi adikmu. Ini adalah sedekah terakhir, karena aku sudah memaafkan, tapi tidak akan pernah melupakan. Pertahanan Vina runtuh. Di bawah lampu kristal yang saksi bisu kesombongannya dulu, Vina meremas kertas itu ke dadanya dan menangis tanpa suara. Air matanya jatuh bukan karena kehilangan uang, tapi karena sadar bahwa ia telah kehilangan satu-satunya pria yang tulus mencintainya, dan kini pria itu telah bahagia bersama orang lain yang lebih pantas. Malam itu, menu penutup yang disajikan kehidupan untuk Vina bukanlah makanan manis, melainkan rasa pahit penyesalan yang harus ia telan seumur hidup. Itulah akhir dari kisah, bayaran sebuah penghinaan. Sebuah perjalanan pahit bagi Vina yang terlambat menyadari bahwa kemewahan sesungguhnya bukanlah barang branded atau status sosial, melainkan kesetiaan dan ketulusan pasangan yang mau berjuang bersama. Hikmah yang bisa kita petik hari ini, jangan pernah menilai seseorang hanya dari kulit luarnya. Roda kehidupan itu berputar. Mereka yang kita rendahkan hari ini, bisa jadi adalah orang yang kita butuhkan di masa depan. Integritas dan rasa syukur adalah kunci kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan limit kartu kredit. Bagaimana menurut kalian endingnya? Apakah Vina pantas mendapatkan nasib seperti ini? Atau kalian punya pendapat lain? Puaskah kalian melihat pembalasan elegan ala Dimas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tekan tombol like kalau kalian menikmati alur ceritanya, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah seru penuh drama dan pelajaran hidup berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.